Film diawali dengan diperlihatkannya aktivitas di sebuah sekolah seni bela diri milik seorang pria bernama Alex yang merupakan mantan juara taekwondo yang memilih pensiun dini karena suatu hal. Padahal saat itu, Alex sedang berada di puncak karirnya. Always find the reason to keep going. Setelah itu, Alex mendapat kabar dari karyawannya yang bernama Julia, bahwa mantan rival Alex yang bernama Aryo membuat ulah di sosial media, di mana dengan arogannya Aryo menyebut jika Alex pensiun karena Alex tahu bahwa dirinya lebih baik dan Alex tak akan bisa mengalahkannya, sekaligus meminta Alex untuk mau menerima tantangan darinya. Namun Alex hanya menanggapinya dengan senyuman dan karakter Alex yang tenang. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Samantha datang untuk mendaftarkan anaknya yang bernama Terry sebagai murid baru di sana, sekaligus berniat mengambil les privat untuk dirinya, di mana hal itu pun disambut dengan baik oleh Alex. I'm Samantha, and this is Terry. Perfect. Setelah Alex memberi sesi latihan ringan pada Samantha, seorang pria bernama Victor yang tak lain mantan suami Samantha pun datang, di mana terlihatlah rasa cemburu Victor dengan kedekatan Samantha dan Alex. Shall we get Terry all signed up and ready for classes? Yeah, please. Esok hari seusai latihan, Samantha yang mulai menyimpan rasa pada Alex dengan malu-malu mengajak makan malam bersama. Namun, Alex secara halus menolaknya, karena aturan di sana dilarang menemui orang tua murid di luar sekolah, hingga Samantha pun berusaha memakluminya meski hatinya kecewa. Alex pun sebenarnya memiliki perasaan sama pada Samantha, hingga dia pun menghampiri Samantha dan mengiyakan ajakan makan malam Samantha yang jelas membuatnya senang. If that's okay. Yeah, it's more than okay. Ketika makan malam, keduanya saling berbagi cerita hidup masing-masing, di mana rupanya, cedera pada tulang belakang Alex lah yang membuat dia mengikuti saran dokter untuk pensiun dini, yang mana rupanya, Victor memperhatikan keduanya dari kejauhan. Esok harinya, Victor datang menemui Alex untuk memperingatkan Alex agar menjauhi Samantha, sekaligus mengasah kemampuan bela diri Alex dengan memintanya bertarung melawan pengawal pribadinya. Alex sebenarnya tak mau mengotori tangannya, namun pada akhirnya dia harus memberi penjelasan dengan fisik tentang siapa dia yang sebenarnya. Tanpa kesulitan berarti, Alex pun mampu mengalahkannya, sekaligus memperingatkannya untuk tak datang lagi. Saat bertemu Samantha, Alex menceritakan kedatangan Victor tadi. Samantha meminta Alex untuk waspada terhadap Victor yang menurutnya terkenal nekat. Samantha pun mengatakan jika sikap kasar Victor padanya lah yang membuatnya memilih berpisah dengan Victor. Namun sampai detik ini, Victor masih belum bisa move on dari dirinya. Sehingga momen kebersamaan itu membuat mereka semakin hanyut terbawa suasana. Beberapa hari kemudian, sanggar bela diri Alex kedatangan dua murid baru yang bernama Evan dan John. Namun Alex menduga bahwa mereka sudah lebih dari menguasai teknik dasar bela diri. Terlebih saat beradu sparring, mereka memukul sangat keras murid Alex, hingga membuat Alex kesal. Diketahui jika mereka datang bukan untuk belajar, melainkan untuk menantang Alex. I think it's time you both left. Students. Not embarrassed at all. Alex pun terpaksa meladeni niat mereka, meski jelas mereka berdua bukan lawan sebanding Alex, di mana saat John mencoba memukul Alex yang sedang lengah, salah satu murid Alex pun berhasil mencegahnya. Sebelum akhirnya, Julie mengancam mereka bahwa tak lama lagi polisi akan datang ke sana jika mereka berdua tak segera pergi. Esok paginya,
Anak Julia yang bernama Violet meminta uang untuk beli es krim bersama temannya yang bernama Laini, di mana saat itu pun ada juga Alex yang baru saja datang ke sana. Namun baru beberapa langkah dari sana, mereka berdua dibawa sekelompok orang tak dikenal dengan menggunakan mobil. Menjelang sore, Violet dan Laini tak juga datang, di mana Julia yang khawatir pun menanyakannya pada Alex yang mungkin sudah melihatnya pulang. Akan tetapi, tak ada satupun yang melihat keberadaan dua bocah itu, hingga akhirnya, firasat buruk Julia pun muncul saat melihat ada bekas es krim yang terjatuh di jalan. Malam harinya, anggota kepolisian pun datang ke TKP untuk menyelidiki terkait hilangnya dua bocah itu, dan mulai meminta keterangan dari orang-orang terdekat yang biasa ada di sana. Alex berusaha mencoba menenangkan Julia dan meyakinkannya bahwa polisi pasti segera melakukan pencarian, serta meminta Julia untuk beristirahat. Namun Julia yang belum tenang pun menolaknya, dan akan terus melakukan upaya pencarian. Okay, Alex, me have to find them, please. No, but 1 minggu berlalu, belum jelasnya nasib Violet dan Laini membuat Julia semakin depresi meski mereka pun telah memasang poster orang hilang di berbagai titik lokasi. Ibu dari Laini pun menjelaskan pada Alex bahwa pada umumnya korban penculikan biasanya sudah berhasil ditemukan tak kurang dari seminggu, hingga muncullah asumsi di pikiran Alex bahwa semua ini ada keterlibatannya dengan Evans dan John. Tak lama kemudian, Alex meminta Samantha untuk mencari Julia. Samantha pun terkejut saat melihat Julia tak sadarkan diri akibat overdosis obat penenang yang dikonsumsinya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Violet dan Laini terkurung dalam sebuah jeruji besi dan mengalami tindak kekerasan. Para bocil itu pun tak lupa untuk difoto satu persatu sebelum ditawarkan kepada calon pembelinya. Bersamaan dengan itu, Samantha menemui Victor untuk mengantarkan Terry pada Victor yang ingin mengajaknya dalam beberapa hari. Di sana, Victor meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya dan berharap mereka bisa bersatu lagi. Namun, Samantha terlihat jelas tak ada lagi harapan untuk Victor bisa bersamanya kembali. yeah, that's not gonna happen. Victor pun menyinggung terkait berita penculikan yang didengarnya. Victor menyebut jika penculikan anak yang sering terjadi saat ini di bawah kendali pihak kepolisian. Sementara itu, Aryo terlihat mendatangi Alex dan mengungkapkan keprihatinannya atas penculikan yang terjadi pada dua anak didik Alex itu. Namun, niat kedatangannya ke sana adalah untuk menepati janjinya bisa mengalahkan Alex, di mana pertarungan keduanya pun terjadi setelah kondisi di sana sepi. Set these rounds out. Or isn't this part what you came here for? See you later. Let's go to war, even though I'm for. I just need the feeling cause I know I've got a pain. Somebody held a gun to me, with my hands and my replicate, and they all got a plan to get punched up in the face. I'll do dark, I'll fight for what's right, and that's life, dark. This is the last one. Kesombongan Aryo pun harus dibayar mahal dengan kekalahannya, karena faktanya, Alex masih jauh lebih unggul dari dirinya. I'm not up in there, but we gon' settle this tonight, my brother, stand up. Beberapa hari kemudian, Samantha yang tak kunjung dapat kabar dari Victor untuk mengembalikan Terry pun mencoba untuk menghubunginya. Namun karena nomornya sulit dihubungi, Samantha berinisiatif untuk datang ke rumah Victor. Sampai di sana, melihat kondisi rumah yang sepi, Samantha perlahan masuk untuk memastikan keberadaan Terry. Namun, disinilah fakta terungkap jika Victor adalah dalang di balik rangkaian kasus penculikan anak yang kerap terjadi, di mana hal itu terbukti saat anak buah Victor menyiksa seorang bocah yang sempat berniat kabur. Terlebih, keyakinan Samantha pun kian kuat bahwa Victor
adalah otak penculikan Violet dan Laini saat melihat sepatu yang biasa digunakan Violet. Namun, usaha Samantha untuk memberitahu lokasinya saat ini pada Alex pun terhambat saat sinyal dan baterai HP-nya tak memungkinkan. Dan tak lama kemudian, saat tersadar, Samantha bertanya semua kebusukan yang dilakukan Victor dan juga terkait keberadaan anak mereka. Namun malah ini yang diterimanya. Fuck you, Victor. Di lain pihak, Alex baru saja mendapat pesan masuk tentang titik lokasi keberadaan Samantha yang dikirimkan tadi. Namun, setelah memastikan nomor Samantha sudah tidak aktif, Alex bergegas menuju ke sana. Sampai di sana, Alex melihat Victor dan juga Terry yang hendak pergi, dan secara perlahan dia mulai mencari keberadaan Samantha di dalam sana. Samantha? 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 Alex? Saat mendapati Samantha dan anak-anak korban penculikan lain, Alex tak mau membuang waktu untuk segera membebaskan mereka dan secepatnya pergi dari sana. Dalam perjalanan, mereka yang berniat melapor ke kantor polisi pun harus membatalkannya saat Victor menelpon Samantha dan mengancam akan membunuh Terry jika tak mau melepaskan Sandra yang diselamatkan Alex. Listen very carefully. Mereka akhirnya sepakat untuk menukar semua Sandra dengan Terry di sekolah bela diri milik Alex. Oh my God. Sampai di sana, Alex meminta Samantha dan anak-anak lainnya untuk bersembunyi di sebuah ruangan. Yang bersamaan dengan itu, Victor dan seluruh anak buahnya tiba di sana. Victor meminta seluruh anak buahnya untuk masuk dan menghabisi Alex, serta hanya menyisakan Evan sebagai algojo terakhirnya. Saat Alex coba menghubungi polisi, anak buah Victor terlebih dulu memutus saluran komunikasi di sana. Dengan fakta yang kini dihadapinya, Alex hanya dihadapkan dengan dua pilihan, menyerah atau mati, sehingga inilah yang terjadi. Terlihat jelas skill bela diri dan pengalaman Alex dalam menghadapi lawannya tak sedikit pun membuatnya takut. Alex kemudian menyerahkan pistol yang dirampasnya tadi pada Samantha untuknya berjaga-jaga. Alex kemudian pergi untuk memeriksa keadaan, namun tiba-tiba dia kembali diserang anak buah Victor yang rupanya masih hidup, sehingga terjadilah pertarungan singkat antara keduanya.
Alex pun berhasil mengatasi seluruh anak buah Victor, di mana Victor yang mengetahui itu pun mengutus Evan sebagai orang terakhir untuk menghadapi Alex. Selesai semuanya, Victor pun masuk membawa Terry dengan menodongkan pistolnya. Dan tiba-tiba, Where are the fucking girls? Put the fucking thing down! You got 3 seconds so I put the fucking bullet in his head. Alex! Look at me. Get up. Alex pun berhasil merebut pistol itu sebelum menembak kepalanya dan membalikannya ke arah Victor. 3 minggu kemudian, terlihat kehidupan Alex dan Samantha beserta Terry yang lebih bahagia tanpa adanya Victor, seorang ayah yang kejam untuk Terry, di mana Alex pun kini banyak dikagumi orang-orang berkat jiwa kemanusiaannya yang telah menyelamatkan anak-anak dari korban penculikan.